yang tersamar ya. Artinya memang secara kemudian ragam hias, nisan-nisan yang di sini ini menggunakan unsur-unsur tradisi lokal. Bahkan pada masa perkembangan atau bunga-bungahan di sini, bunga-bungahan atau kemudian ini lambang bulan sabit kalau nggak salah ya ini ya. Nah ini ada lambang bulan sabit ya, dan di baliknya ini juga ada inskripsi Arab yang diduga juga terbaca. Nah ini sebagian besar aus ya, yaitu kulun nafsin dha'iqatul maut ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Ini salah satu kutipan ya ayat suci Al-Quran, yaitu kulun nafsin dha'iqatul maut. Artinya setiap yang hidup pasti menemui ajalnya, pasti mati gitu ya. Setiap kehidupan ini pasti mati. Nah, tidak ada yang abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan di situ makam Naya Genggong gitu ya. Nah, ini makam Naya Genggong ini terlihat bahwasanya nisannya itu polos. Jadi nisan yang di sini itu polos Naya Genggong ya. Sehingga kita tidak menemukan inskripsi, namun bentuknya sama dengan bentuk nisan-nisan yang lainnya. Ini masyarakat secara tradisi turun-temurun dikatakan bahwasanya ini adalah makam dari Noyo Genggong atau Naya Genggong. Nah, di sini juga ada nisan-nisan tua ya, lain sebagainya. Ada salah satu yang memang dipindahkan ke Museum BIM Trowulan, itu nisannya tertua karena terbaca tahun 1297 Saka atau tahun 1376 Masehi, artinya masa Raja Hayam Wuruk ya. Masa Raja Hayam Wuruk itu ternyata ada di salah satu nisan yang ada di Kelomplek Makam 7 ini, yang saat ini memang karena pentingnya nisan itu dipindahkan ke Museum BIM Trowulan. Dan dibalik dari angka tahun Sakah tersebut gitu ya, yang masa Hayam Wuruk ternyata tertulis doa Lailatul Qadar. Doa Lailatul Qadar tersebut berbunyi doa Lailatul Qadar itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini merupakan doa Lailatul Qadar yang itu ada di makam atau nisan tertua yang ada di Troloyo ini, yaitu tahun 1297 Saka atau tahun 1376 Masehi. Nah, ini. Dan yang terakhir ini menurut berita tradisi, ini Polo Putra ya. Ini adalah Imban Kinasih. Nah, ini Imban Kinasih. Ini sesuatu yang juga nisan kuno ya, era kerajaan Majapahit dengan Surya Majapahit, kemudian lontar gitu, kitab lontar berbentuk kala makara, terus ada kala merga yang tersamar ya. Artinya memang secara kemudian ragam hias, nisan-nisan yang di sini ini menggunakan unsur-unsur tradisi lokal. Bahkan pada masa perkembangan atau masuknya Islam di Majapahit itu sebenarnya baik itu raja-raja Majapahit maupun masyarakat Majapahit belum membedakan antara para pemeluk Islam dengan Buddha Mahayana maupun Siwa Siddhanta. Karena pada hakikatnya antara tarekat Sataria yang dibawa oleh awal-awal masuknya Islam di Majapahit ini ternyata memiliki makna yang sama dengan ajaran Buddha Mahayana maupun Siwa Siddhanta yang sudah duluan berkembang di Majapahit, yaitu sama-sama mementingkan kehidupan setelah mati, moksa, yaitu menyatu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, disitulah kemudian bahkan penyebutan idiom-idiom Islam pada awalnya itu juga menggunakan istilah-istilah lokal. Misalnya pangeran untuk menyebut Allah. Kemudian sembahyang, yaitu sembah kepada Sang Hyang itu untuk menyebut sholat. Kemudian amet banyuwuluh untuk menyebut wudhu. Kemudian langgar atau sanggar pamujan ya, langgar itu untuk menyebut tempat sholat, bukan masjid. Termasuk kemudian puasa itu untuk menerjemahkan saum. Misalnya kemudian tilmidun gitu ya, itu juga diterjemahkan santri. Nah, santri itu juga merupakan murid dari agama Buddha, santri, sastri, yaitu orang yang belajar sastra. Nah, ini sesuatu yang sehingga kemudian ketika Raja Wikramahwardhana kemudian menjamu atau menerima tamu Maulana Malik Ibrahim gitu ya, itu juga kemudian Maulana Malik Ibrahim itu mendialogkan Islam
secara panjang lebar dan sangat mengesankan. Tetapi tanggapan Raja Wikramawardhana mengatakan bahwasanya sebenarnya agamamu dan agama kita pada hakikatnya adalah satu. Mengutip kitab Sutasoma, itu karangan Empu Tantular tahun 1350-an yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa. Bahkan kemudian ciri-ciri yang di sini memang ini merupakan ciri-ciri Islam Jawa. Jadi istilah-istilah Arab dan penggunaan harakat ini masih diduga ditulis oleh masyarakat Jawa karena bukan orang Arab. Kalau orang Arab pasti kemudian tidak ada yang salah dari segi harokat. Ini beberapa harokat ini ternyata ada yang salah, sehingga kemudian yang diduga baik yang menulis, membuat maupun kemudian yang dimakamkan di sini merupakan adalah bangsawan atau orang dekat keluarga raja yang sudah memeluk Islam, bukan orang luar. Apalagi kemudian kompleks makam Troloyo ini dekat sekali dengan situs Beton atau yang diduga istana kerajaan Majapahit. Semoga bermanfaat.